Baik, di sini saya akan menjawab tugas biokimia, lemak, dan metabolisme asam lemak. Untuk sumber pertama yang saya gunakan yaitu dengan jurnal ilmiah kesehatan olahraga, dengan judul jurnal kontribusi latihan pada metabolisme lemak. Di jurnal ini menjelaskan bahwa lemak ini merupakan sumber penyimpanan tenaga atau kalori, terutama yang terbakar selama aktivitas yang ringan. Lemak hewan, mentega, lemak daging itu cenderung jenuh dan menyebabkan penyakit jantung dan kanker. Untuk lemak sayur seperti minyak jagung, kacang tanah, pada umumnya bukan lemak jenuh dan sedikit resikonya. Lemak ini bersifat hidrofobik, golongan senyawa ini dapat dipakai tubuh sebagai sarana yang bermanfaat untuk berbagai keperluan. Misalnya, trigliserida itu berfungsi sebagai bahan bakar. Lemak ini merupakan unsur makanan yang penting tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam lemak dan asam lemak esensial yang didukung dalam lemak makanan alam. Untuk metabolisme lemak, yaitu beta oksidasi ini merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP atau adenosin trifosfat, di mana banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom karbon dari jenis lemak tertentu. Misalnya, asam lemak ini mengandung 6 atom karbon akan menghasilkan 45 ATP atau adenosin trifosfat. Lemak merupakan bentuk persediaan energi yang terbanyak dibandingkan dengan persediaan karbohidrat sebagai sumber energi. Besarnya persediaan lemak ini kira-kira 40 kalinya. Lemak hanya dapat menghasilkan energi bila oksigen cukup. Asam lemak ini disimpan di dalam sel sebagai lemak atau trigliserida yang kemudian dibebaskan dan diangkut melalui peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan, terutama otot. Pembakaran asam lemak menjadi CO2 dan H2O terjadi di dalam mitokondria. Pemindahan elektron dari asam lemak ke oksigen pada mitokondria menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Pembakaran tersebut terjadi dua tahap, yaitu tahap pertama asam lemak dioksidasi secara berturut-turut sehingga seluruh atom karbonnya berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini kemudian dioksidasi pada daur asam pirufat. Pada tahap kedua, terbentuknya ATP dengan cara fosforilasi oksidatif, di mana penyesuaian oksidasi asam lemak terhadap bahan yang dimakan terjadi karena kesalahan kumulatif dalam keseimbangan lemak yang akan menjadi jaringan adiposa. Lalu konsentrasi asam lemak menjadi bebas, sensitivitas insulin, dan oksidasi asam lemak. Jumlah lemak yang dimakan akan terkonsentrasi glikogen merupakan hal yang penting dalam menentukan lemak dalam tubuh seseorang yang dioksidasi sebanyak lemak yang dimakan. Lalu untuk sumber yang kedua, yaitu saya menggunakan jurnal kimia sains dan terapan dengan judul jurnal metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Di sini, pada jurnal ini menjelaskan bahwa suplementasi asam lemak esensial dapat memberikan manfaat dalam mengobati penyakit kardiovaskular, rheumatoid arthritis, dan demensia. Sebagian besar asam lemak yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh melalui makanan dan asam lemak tersebut sangat berperan dalam jaringan sel untuk mengubah sebagian kelebihan gula dalam tubuh untuk pembentukan molekul lipid. Hubungan antara gula dan asam lemak pada proses metabolisme terlihat pada asetil koenzim atau asetil-CoA yang menjadi perantara antara proses glikolisis dan siklus asam sitrat. Di mana sintesis asam lemak ini merupakan protein multienzim yang membantu proses katalisis pembentukan asam lemak. Berdasarkan strukturnya, sintasi asam lemak ini terdiri atas dua polipeptida tertentu dengan rata-rata berat molekul polipeptida itu mencapai 272 kDa. Utama keterlibatan sintase asam lemak ialah pembentukan asam lemak palmitat, di mana ATP dan NADPH yang bersumber dari asetil-CoA dan melonil-CoA, di mana proses dasar pembentukan asam lemak ini bergantung pada kofaktor nikotinamida adenin dinukleotida fosfat. Reaksi pembentukan tersebut terjadi di retikulum endoplasma melalui proses 4 langkah yang dikatalisis oleh enzim elongase yang terus memanfaatkan NADPH sebagai sumber energi dalam sintesis asam lemak.
Lalu, untuk penyakit yang menjadi contoh dari, asam lemak ini, metabolisme asam lemak, yaitu penyakit, jantung koroner. Sumber yang saya gunakan yaitu dengan judul Jurnal Pola Konsumsi Lemak dan RLPP berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Jurnal yang saya gunakan yaitu Jurnal Medika Kesehatan dengan volume 12 nomor 1. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa jantung koroner ini disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah jantung diikuti oleh berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, pembekuan darah yang akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah tersebut, dan mengakibatkan otot jantung di daerah tersebut mengalami kekurangan aliran darah. Hal ini menimbulkan berbagai akibat yang cukup serius, mulai dari nyeri dada atau angina pektoris sampai serangan jantung, infark jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Bahwa untuk konsumsi lemak, terutama asam lemak jenuh, itu akan berpengaruh terhadap kadar LDL yang menyebabkan darah mudah menggumpal. Selain itu, asam lemak jenuh mampu merusak dinding pembuluh darah arteri sehingga menyebabkan penyempitan. Pola makan yang seperti konsumsi makanan yang tinggi lemak total atau lemak jenuh, kolesterol, serta kurangnya konsumsi karbohidrat itu merupakan faktor yang mempengaruhi kadar HDL dan merupakan faktor resiko penyakit jantung koroner, di mana HDL ini merupakan high density lipoprotein.